Halo Tribuners, hari ini kita sudah berada di Galeri Aan Ibrahim yang berada di Jalan Perintis nomor 5 Bandar Lampung. Nah, sekarang kita udah bersama dengan pemiliknya, yaitu Bapak Aan Ibrahim. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, buat Tribuners yang belum tahu, jadi beliau ini adalah salah satu desainer kenamaan Lampung yang juga punya galeri atau butik gitu ya, Galeri Aan Ibrahim, dan juga beliau ini membuat dua jenis kain Lampung gitu. Yang pertama ada sulam usus, ya. Dan juga yang kedua itu ada tapis gitu ya Pak ya? Iya, tapis. Nah, Bapak bisa diceritakan nggak sih Pak, kenapa akhirnya malah menggeluti dua jenis kain itu? Ya, karena saya sebagai putra daerah ya, putra daerah itu tahu potensi daerahnya itu yang bagus, unik, sudah itu eksklusif. Jadi saya terpanggil untuk mempromosikannya karena kalau ini dikembangkan dia akan punya nilai ekonomi. Oke. Dan akan merekrut tenaga kerja, dan itu terbukti. Terus kalau misalkan keunikan dari dua jenis ini apa Pak? Uniknya itu kan kalau itu ya, kalau misalnya tapis itu dia tenunan, ya tenunan itu ditenun dulu sesuai dengan mau kita. Dia bisa vertikal, dia bisa bermotif gitu Mas ya. Gitu. Nah baru itu disulam, disulam pakai benang emas atau benang nilon atau benang biasa, benang katun ya, sesuai dengan mau kita. Jadi itu nanti akan tampil sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Dan itu prosesnya lama. Nah yang kedua, kalau sulam khusus itu juga asal muasalnya juga memang pakaian pengantin itu pepadun Lampung. Dan itu dulu hanya sekedar menutup bahu ya. Iya. Nah dan saya kembangkan menjadi produk fashion. Fashion itu seluruh busana gitu ya. Nah dan itu terbukti menyerap tenaga kerja lebih banyak. Oh gitu. Kalau sekarang kalau boleh tahu jumlah tenaga kerja yang udah Bapak berdayakan gitu ya Pak untuk di bidang ini tuh udah berapa Pak jumlahnya? Ya tenaga kerja dulu di tempat saya itu saya tampung sekitar 70 orang ya. Oh 70 orang, oke. Sekitar 5 tahun saya pulangkan semua. Sudah itu kita buat pelatihan-pelatihan di daerahnya masing-masing. Dan itu pelatihan-pelatihannya juga continue gitu, karena kita pelatihan itu 30, yang jadi cuma 10. Oke. Sudah itu kita pelatihan juga nanti misalnya 20, yang jadi 5, dan itu terus-terusan. Kadang-kadang kita pelatihannya itu mandiri, kadang-kadang pelatihannya sesuai dengan programnya pemerintah. Nah setelah ini jadi, ini akan menjadi binaan. Jadi makanya setiap daerah-daerah ada binaan. Ada binaan ya. Nah, dengan total berapa itu Pak kalau sekarang? Ya ada yang keluar, ada yang masuk, karena dia berumah tangga, karena dia pindah misalnya di luar Lampung, ya sekitar 200 lah gitu. Sekitar 200 orang gitu ya Pak, yang tersebar di daerah-daerah di Lampung. Ya, dan saya tanya sama mereka tidak punya keinginan lagi untuk kerja di luar negeri. Oh gitu. Karena udah tercukupi kah tadi? Ya. Oke. Terus kalau misalkan menurut Bapak sendiri nih Pak, apa ya? Maksudnya kayak geliat dari desainer di Lampung ini sendiri gimana? Ya sebetulnya potensi itu ya, potensi desainer di Lampung itu banyak sih anak-anak muda itu sebetulnya, karena mereka itu kan kebanyakan otodidak. Dan saya lihat itu potensial, tetapi banyak kendalanya. Kendalanya itu karena kalau jadi desainer itu harus banyak biaya ya, terutama biaya promosinya. Nah mereka itu kan cuman punya misalnya ahli mendesain, sudah itu bisa menjahit, bisa masang pernak-pernik. Taruhlah untuk menjualnya bisa lah dari satu orang. Tapi untuk mengembangkannya, untuk membesarkannya itu kan perlu promosi. Nah itu mereka sangat terbatas sekali. Dan ini harusnya ya dirangkul oleh pemerintah, yang artinya bidang yang membawahi ekonomi kreatif ini, supaya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mereka bisa mencapai
tujuan mereka misalnya nasional, internasional gitu loh. Karena mereka masih muda-muda, potensial. Kalau mereka mulai sekarang, sudah itu nanti berjalan terus. Kemungkinan 20 tahun nanti mereka akan besar sekali. Ya. Itu yang saya lihat, banyak sekali. Tapi kalau untuk respon pemerintah sejauh ini tuh gimana Pak? Terhadap desainer-desainer ini? Kita juga nggak tahu ya kenapa pemerintah juga. Kita kan sekarang sudah punya ekonomi kreatif ya. Tapi saya tidak melihat ada manfaatnya di dunia desainer. Secara langsungnya secara gitu. langsung karena sebetulnya desainer itu kan punya asosiasi ya. APMI itu kan kebetulan saya masih ketuanya gitu. Sebetulnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu kan kita mandiri. Nggak boleh ormas kita itu diketuai oleh ibu gub gitu apa. Harus diketuai oleh desainer karena yang tahu pasar, yang tahu desain, yang tahu seluk-beluk tekstil, produk fashion itu kan kita. Bagaimana kita mempromosikannya. Nah itu kita tidak matching dengan Pemda. Iya. Karena teman-teman juga yang dari provinsi lain itu support. Habis. Yang di Sumatera aja ada di Medan, ada di Palembang, di Sumatera Barat, Aceh itu disupport habis. Kalau kita seperti anak tiri gitu loh, jalan sendiri gitu. Jalannya mandiri ya. Emang seharusnya bentuk support dari pemerintah itu seperti apa Pak? Ya harusnya pemerintah harus mengalokasikan dong. Artinya misalnya dana untuk promosi. Promosi itu kan bukan hanya untuk desainernya. Desainer ini kan mempergunakan produk-produknya pengusaha kecil kan, UKM yang banyak sekali gitu ya, misalnya tapi sulam usus gitu. Nah kalau desainer ini dikenal, pengrajin-pengrajin lah sebetulnya yang akan menangguk hasilnya karena orang tidak akan semuanya belanjanya dengan desainer, tapi belanjanya ke pengrajin-pengrajin. Nah dengan sendirinya kan pengrajin-pengrajin kita tumbuh banyak gitu. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau sejauh ini pemerintah tuh pernah ngelingin gitu nggak sih Pak? Maksudnya menghubungkan antara desainer atau pengrajin itu dengan marketnya gitu. Sejauh ini ada? Dari dulu, dari mulai saya baru jadi desainer tahun 90 juga ada. Itu sebetulnya sudah ada semua aturan-aturan seperti itu. Tapi pemerintah mau serius atau tidak. Misalnya pemerintah ada misalnya untuk pasar. Mereka ngajak kita pameran. Sudah itu misalnya kalau pemerintah ini kita ini perlu permodalan. Kita dikawinkan dengan pengusaha besar gitu kan. Tetapi itu tidak maksimal. Yang saya lihat itu tidak maksimal. Contohnya, misalnya pemerintah tahun ini sudah pameran di Jogja, sudah itu ngajak kita. Nah Jogja itu daya belinya kan nggak bagus. Kalau produk kita itu harganya lebih dari 1,5 juta itu tidak laku karena daya hidup mereka itu sangat sederhana gitu ya. Walaupun mereka sebetulnya secara ekonomi ya mampu juga, tapi gaya mereka sederhana. Nah mbok gitu jangan di Jogja lagi. Nah cari kota yang pembelinya banyak, misalnya pindahkan ke Palembang atau pindahkan ke Sumatera Selatan yang pasarnya bagus. Harusnya begitu dong, jangan begitu aja gitu. Kita sekarang sudah harus bergeser itu loh cara berpikirnya. Itu yang terjadi. Oke. Nah untuk sejauh ini gitu Pak, fashion show yang pernah Bapak ikutin itu udah di mana aja? Ya ada kita fashion show-nya kalau di dalam negeri sih hampir semua provinsi ya. Apakah itu diundang, apakah itu ikut pemerintah, apakah itu lewat asosiasi gitu ya. Nah tetapi kalau di luar negeri itu lebih kepada fashion show-nya itu ya hanya memperkenalkan produk aja. Kita belum sampai mencari buyer, kita belum bisa misalnya kontak bisnis, ada undangan tuh bisnis gitu terus kita komunikasi belum. Kalau ada teman-teman misalnya ikut show kan karena dia punya link, punya saudara menjadi duta, itu lebih kepada mengisi acara aja. Susah seremonial mungkin ya. Sekarang ini yang kita pikirkan jangan itu lagi, harus benar-benar mencari pasar.
Karena kalau dia dapat pasar, ini akan terangkat UKM ini. Jadi harus cara begitu caranya. Nah, kalau pemerintah ini tidak mendukung itu, pemerintah akan menjadi beban pemerintah karena ini ketergantungan. Jadi UKM itu harus dibuat mandiri. Iya. Jadi pemerintahnya happy kan, tidak punya beban. Berkurang ya paling Berkurang, tidak. iya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan fashion show itu sendiri itu memang berperan vital banget gitu ya Pak, kalau misalkan dalam dunia desain gini. Apanya? Fashion show gitu untuk di dalam dunia desain gitu atau dunia mode kayak gini tuh emang berperan banget gitu ya Sangat berperan. Karena kan kita bukan menjual satu produk, kita kan menjual image. Oh iya. Menjual image. Kalau produk kan orang akan tawar menawar. Ini bahannya berapa, upahnya berapa, kok bisa mahal? Nah, mereka kan tidak sadar. Misalnya biaya promosi kita sudah masukkan di dalam penjualan. Itu pertama. Kedua, desainnya harus dihargai. Iya. Karena itu eksklusif. Nah, beda dengan desain kita terus dicontoh dengan orang lain, diplagiatin gitu. Nah, itu beda. Tapi tetap aja nanti akan berbeda yang aslinya dengan yang palsu. Palsunya, tetap kelihatan juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan untuk di galeri Bapak ini sendiri gitu Pak, barang-barang yang dijual itu range harganya mulai dari kisaran berapa? Ya, di sini ya ada juga yang murah, misalnya tas tapis itu ada yang 150 sampai 600 sampai 800, sangat tergantung dengan itunya ya. Tapi kalau baju usus itu paling rendahnya 1,5 juta. 1,5 juta. Karena dibuatnya 3 bulan. 3 bulan karena eksklusif tadi kalau ya Pak ya. Hitung-hitung. Misalnya satu orang mengerjakan selama usus 3 bulan. Kebutuhan hidupnya selama 3 bulan berapa? Iya. Nah, kalau itu cuma dihargai misalnya 200 selama 3 bulan, pemerintah berarti tidak membantu pengusaha dong. Nah, makanya saya himbau bagi yang punya duit, ya jangan ditawar supaya membantu UKM. Karena banyak juga ya Pak yang berkecimpung di dalamnya gitu. Iya. Di balik harga segitu. Iya, karena kan dibagi-bagikan kan. Ya, dalam proses buat sulam usus itu kan yang buat polanya sendiri, yang nyulam sendiri, yang nyambung sendiri, yang pasang kancing sendiri, yang finishing sendiri. Jadi banyak orang yang akan dibagi. Iya. Kompleks ya. Terus kalau misalkan galeri ini udah dibangunnya dari tahun berapa Pak? Saya bangun galeri tahun 79. Ya, ini sudah direhab 3 kali. Dan sampai sekarang gitu Pak, dari 79 itu sampai 2020 ini kira-kira tokoh penting yang siapa aja sih Pak yang udah pernah datang ke sini? Ya, pada zaman dulu ya itu sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Kalau zaman dulu itu kalau ada tamu dari luar gitu, apalagi orang penting pasti ke tempat saya. Misalnya dulu ada Ibu Mega, dulu kan berkunjung ke Lampung, dia ke sini. Sudah itu ada Pak Surya Paloh, sudah itu ada beberapa tokoh lah gitu ya. Tapi kalau yang presiden sekarang memang mereka kerjaannya sih tidak ada seremonialnya. Jadi untuk dikunjungin sulit sekali. Berarti yang ada beberapa bahkan dari yang ibu negara ya Pak ya pernah ke sini. Iya, karena itu kan potensi daerah ya. Kalau kita berpikir, kok dikunjungin? Ya karena kerajaan itu sebetulnya aset negara. Jadi pemerintah kan harus tahu. Bahkan sekarang saya tahu ya, setiap orang akan menjadi duta, dia harus keliling Indonesia dulu supaya tahu potensi setiap provinsi. Karena duta sekarang ini bukan hanya mengurusin administrasi saja, tetapi dia harus ikut aktif mempromosikan potensi daerah. Gitu. Jadi emang menarik banget ya. Nah, terus kalau misalkan Tribuners mau pesan baju di sini gitu Pak, itu harus datang langsung ke sini atau bisa lewat internet gitu Pak mungkin? Ya, sekarang ini kan karena itu ya pergeseran nilai, terus medsos kita sudah mulai digemari oleh kaum milenial, orang tua yang berjiwa muda. Jadi banyak sekali pesanan-pesanan dari luar negeri juga yang lewat IG, lewat WA gitu. Tetapi tidak segampang itu. Misalnya kita menjual di luar negeri, mereka harus tahu dulu
Kalau dia handmade, prosesnya kayak apa, bahannya kayak apa, kalau dipakai itu luntur atau tidak, bagaimana perawatannya. Nah, setelah mereka puas, mereka tanya harganya, biasanya tidak rewel. Karena mereka juga tahu kualitasnya ya Pak. Ya, karena kalau dibandingkan dengan negara mereka, sebetulnya tetap aja lebih murah. Oke. Terus kalau untuk Tribuners sekalian gitu Pak, kan tadi Bapak udah jelasin juga kalau misalkan ada akun Instagramnya gitu Pak. Nah itu di mana Pak kita bisa tahu ya namanya? Saya punya IG namanya Aan Ibrahim Gallery. Oke, Aan Ibrahim Gallery. Gallery. Oke. Di situ kita bisa menghubungi Bapak gitu ya Pak untuk pemesanan. Oke, nah gitu tuh Tribuners. Jadi kalau misalkan Tribuners sekalian mau buat baju bisa langsung sama beliau gitu ya. Nanti bisa dibuatkan baju-baju khusus yang keren-keren banget. Oke, itu tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Ibrahim. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses selalu. Dan buat Tribuners sekalian juga jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga buat tonton video kita selanjutnya ya. Bye bye.